nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, Pak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Dan ini surat sudah dikeluarkan. Kembali lagi di Rujak Politik. Wih, tapi ininya muter gimana sih? Oke, jadi kita akan bahas beberapa hal yang ramai. Mungkin kita udah lama nggak bertemu ya, pengamat peci merah. Iya. Dia pengamat peci merah namanya, ntar harus ditulis tuh namanya pengamat peci merah. Kita akan membahas hal yang ramai. Ternyata tuh di beberapa kali kita absen konten, emang banyak banget hal yang ramai mas. Kita sampai puyeng gitu bahasnya apaan aja. Sebenarnya kita ada satu lagi hal yang ramai, cuman males gue bahasnya. Yang pertama ini dulu lah. Sebelumnya gue mau ngumumin bahwa Rujak Politik telah terverifikasi secara faktual oleh Dewan Pers per hari ini. Ini tanggal berapa sih? Tanggal berapa sih bro? 27 November 2025. Sekarang sudah terverifikasi Dewan Pers. Jadi kita diutamakan untuk menjalankan tugas-tugas jurnalistik sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang ada. Oke, kita mau bahas soal Jadi kasus. aman dong kita. Aman ya, aman ya, aman ya. Aman kan? Aman ya. Editor jangan dipotong ya. Iya, ini aman loh. Udah sesuai dengan kaidah Dewan Pers lah pokoknya. Oke, kita akan membahas soal Direktur ASDP. Iya. Nah, ini belakangan emang ramai banget kan, karena dia divonis 4,5 tahun atas kasus yang kalau kita lihat ya, itu kan sebenarnya tidak apa ya, dibilang dia korupsi enggak. Tapi katanya karena dia terlibat dalam proses yang melakukan tindak pidana korupsi. Kalau nggak salah gitu ya, tolong benerin nih kalau salah nih. Terus ini kan pengamat peci merah ini, yang gue tahu dia bermain dengan banyak sekali orang-orang hukum yang kita kenal. Jadi gue cuma mau minta penjelasannya kenapa kasus seperti Ira Puspadewi ini kali ini terjadi lagi. Kan kita sudah bersumpah tuh, kayaknya yang Tom Lembong ini harusnya terakhir. Iya. Hasto nih terakhir gitu ya, terlepas dari kedua perbedaan ya. Sekarang yang berjalan kan Nadiem. Iya. Masih belum tapi masih belum. Tapi Bu Ira kan kemarin akhirnya mendapatkan abolisi dari presiden. Iya. Suatu kebijaksanaan juga. Menurut tuh kenapa mas? Akhirnya terjadi begini. Pertama saya ucapin terima kasih Pak Presiden Prabowo. Perlu diingat semua yang mendapatkan abolisi maupun rehabilitasi itu adalah orang-orang terbaik bangsa. Pak Tom Lembong dia disangkakan hukuman ketika periodenya Jokowi. Benar. Pak siapa lagi itu? PDIP Hasto juga periodenya Jokowi. Bu Ira ASDP dan 2 orang laki-laki periodenya Jokowi. Oke. Dan semua itu menurut kacamata Pak Prabowo, mungkin menurut pengamat peci merah ya bukti mereka kan nggak terbukti korupsi walaupun merugikan negara kebijakannya. Kalau kayak sama-sama kayak gitu harusnya presiden dipidana dong, presiden yang dulu. Contoh kasus IMIP iya. ya, kalau kan itu merugikan negara. Nah iya, cuman itu presidennya nggak diusut ya? Belum. Belum. Nggak, intinya yang di sini yang sangat hebat buat saya adalah Pak Prabowo. Beliau bijaksana. Pak Tom Lembong dulu adalah timnya Pak Anies, beliau tutup mata, tidak. Beliau selalu bilang saya tidak pendendam. Dengan dibuktikan Pak Tom Lembong dikasih abolisi. Pak siapa lagi itu? Hasto, terus Bu Ira ASDP, dan beliau itu kuliah di luar negeri apa? Harvard ya. Terus dia kerjanya di luar dulu. Dia orang pintar, orang ahli. Kerja di dia luar. Dia ingin ngabdi ke negara. Ternyata beliaunya ngerasa dikerjain. Saya ngeliat kontennya beliau itu. Iya. Beliau ngerasa dikerjain oleh negara, bahasa gitu kan. Saya tersentuh dan tidak terbukti beliau korupsi. Iya, nggak terbukti loh. Ya, sama kayak Tom Lembong. Tapi tuntutannya tetap gede mas. Awalnya tuntutannya 8,5 tahun. Ya menurut saya intinya sih yang keren Pak Prabowo. Yang sekarang masih
berjalan yaitu kasusnya Nadiem Makarim itu dengan kasus lama dan periode presidennya Jokowi. Beliau juga orang hebat dulu yang bikin jalanan macet. Jadi agak tapi membuka lapangan kerja paling gede loh itu. Gede jutaan orang kan ya. Jutaan orang loh itu lapangan kerja itu. Beliau anak muda yang hebat, keren, bikin lapangan kerja, diangkat jadi menteri. Ternyata beliau diduga melakukan korupsi, tapi kan belum terbukti. Belum. Bisa jadi nanti akan dapat kebijakan dari Prabowo, walaupun ada yang teriak-teriak di dalam penjara. Kok saya nggak dapet? Siapa? Noel. Gue tuh nggak mau tuh sebut nama tuh. Emang pengawat peci merah yang paling berani sebut nama. Mas, tapi kan kasus-kasus kayak gini tuh kenapa ya Mas? Kenapa kalau memang kasus ini sudah terjadi dari lama, kenapa tuh penegak hukum itu baru ngusutnya di sekarang gitu loh? Ya, ini kan terjadi kan ya di Tom Lembong kan juga kayak gitu ya. Ketika kasus ini sudah berjalan dari lama misalnya, tapi baru diusutnya setelah Pak Prabowo jadi presiden gitu. Ingat kan? Ketika Pak Prabowo jadi presiden baru belum sampai sebulan, Tom Lembong juga udah diproses. Terus kedua, Hasto juga seperti itu. Meskipun Hasto ini tapi kan presidennya bukan Prabowo waktu itu. Waktu ngurus itu ditangkapnya periode Jokowi. Iya, ditangkapnya periode Jokowi, tapi prosesnya dimulai di Prabowo. Maksudnya mendekati Pak Prabowo jadi presiden, mengganti pergantian presiden seperti kayak apa ya? Ini kasus kenapa baru prosesnya baru di akhir-akhir waktu gitu loh. Dan ini apalagi Tom Lembong politis banget ya. Kita nggak usah berbicara yang politis deh. Kita berbicara soal Bu Ira ini. Bu Ira ini kan juga termasuk yang ditangkap pas Jokowi ya. Iya. Ditangkap pas Jokowi, di prosesnya pas Jokowi persidangannya berjalan di Prabowo. Tapi kenapa kasus ini berjalan di akhir-akhir, apalagi setelah dia mendapatkan keuntungan yang besar? Keuntungannya siapa? Bu Ira nggak dapat keuntungan. Maksudnya perusahaan yang diminta yang dapat lelang itu. Iya, maksudnya ASDP ini kan ditargetkan untuk mencari kembali keuntungannya kan. Pada akhirnya dapat lah gitu. Tapi kenapa diproses setelah itu gitu loh? Ya kita ketahui hukum kita kan mau bilang tajam ke bawah tumpul ke atas, faktanya kayak gitu ya. Hukum-hukum kita selama ini ya seperti itu ya. Kalau sekarang sih dengan adanya Pak Prabowo ngeluarin abolisi, rehabilitasi, seharusnya penegak hukumnya juga bercermin dong. Tidak semua orang yang tidak terbukti mens reanya dipidana gitu loh. Iya sih. Kayak Tom Lembong. Kayak kita speaking Tom Lembong ini sebenarnya agak politis ya. Tapi Tom Lembong itu kan benar-benar terbukti tidak melakukan apa-apa. Iya, dan bahkan tidak ada aliran uang sepeser pun ke beliau. Bahkan perintahnya jelas katanya. Iya. Katanya jelas oleh presiden. Iya. Kenapa presiden yang enggak diusut? Kenapa presiden yang pada saat itu melegalkan kenapa nggak diusut, Mas? Politik. Ada anaknya. Tapi kan beda. Ini kan sudah kan ketika orang dewasa kan sudah menjadi dua orang yang berbeda. Iya, udah pisah kakak ya kan. Udah pisah kakak loh. Tapi Indonesia masih ada teori kekuasaan, bro. Ketika berkuasa lo nggak akan diproses karena ditutupin, boleh bilang gitu kan. Ketika mereka nggak berkuasa, mereka bakalan diambil satu-satu tuh bahasa gitu kan. Di proses hukum ya. Oke lah, kalau misalnya memang ini kan Bu Ira atau Tom Lembong ini kan tidak terbukti melakukan gitu ya. Tapi apakah lo melihat gak bahwa rehabilitasi ini juga semacam alat politik kah? Enggak, kalau menurut saya melihat Pak Prabowo saat ini ya, beliau nggak ada urusan alat politik. Bisa dibuktikan dengan beliau memberikan abolisi ke Tom Lembong, ke PDIP, ke Bu Ira ini ya. Menurut saya tidak ada unsur politik, tidak ada unsur murni Pak Prabowo karena melihat atau mendapatkan laporan emang beliau ini orang yang tidak bersalah dalam arti tidak mendapatkan keuntungan gitu, dan tidak terbukti korupsi. Pasti ada yang laporin ke Prabowo dan Prabowo melihat dari kebijakannya dia dengan mata hati dia nggak mau orang yang tidak bersalah ditahan gitu. Kalau emang koruptor buktinya si itu Menteri Noel dia terbukti bersalah. Prabowo ngeluarin abolisi atau apa rehabilitasi kagak.
Ya karena dia terbukti bersalah korupsi. Iya, berarti akan jadi pertanyaan kalau misalnya Noel itu juga dapat rehabilitasi ya. Iya, kecuali Noel dapat lah, itu baru dia Iya, pakai iya. pakai teori dia sebagai politik, powernya dipakai. Tapi ini kan enggak. Mungkin Pak Prabowo tidak ingin ada anak terbaik bangsa dipidana karena kesalahan kebijakan. Bukan kesalahan sih, lebih ke ya namanya orang bisnis di bawah-bawahnya, ya mungkin dia merasa diuntungkan. Sedikit banyak dia tidak merasa negara merasa dirugikan kan gitu. Kita kan selalu bahas ya kalau korupsi itu kan terjadi karena pembagiannya tidak rata. Ya korupsi terjadi karena pembagian nggak rata. Ini bisa jadi nggak kalau misalnya kasus ini terjadi karena yang di bawah-bawahnya Bu Ira mungkin ya itu tidak mendapatkan bagian sehingga mereka yang memainkan. Kan kita lihat aja dengan itu ya, dengan hati dinginnya orang-orang yang kayak Pak Tom Lembong, mereka dikasuskan oleh bahkan orang yang menghitung kerugiannya itu aja anak baru masuk kerja, bro. Benar nggak? Iya benar. Pak Tom Lembong yang hitung kerugian negaranya itu bukan orang expert di bidang itu, bukan orang yang ahli. Bukan. Anak baru kerja disuruh ngitung kerugian negara dan itu dijadikan dasar. Kan dari situ udah ketahuan gitu. Istilahnya ya balik lagi, politik pada periode itu ya sangat jahat, boleh dibilang kan gitu. Tapi memang mesti di-aware-kan pada akhirnya kalau gue ya, menurut gue yang mesti di-aware-kan juga adalah politik di dalam lembaga tersebut itu seperti apa. Karena jadi apa ya, justru itu sarangnya tuh. Yang mereka yang tahu lapangannya, mereka yang tahu permainannya gitu loh. Itu yang mesti dipantau juga. Jadi kalau kita melihat pucuk-pucuknya misalnya ke dirut, kepala lembaga, menteri, wakil menteri, ya mereka kan 5 tahun sekali ganti. Belum tentu 5 tahun, bahkan 1 tahun juga udah ganti gitu loh. Tapi yang di bawah-bawahnya ini kan yang lebih banyak tahu lapangannya kan. Iya. Setuju gak lo kalau misalnya aparat penegak hukum juga mulai ngecekin juga tuh yang di bawah-bawahnya kayak apa? Kalau ngecekin enggak juga ya. Kalau Mas Ilham tahu fungsi BIN, Badan Intelijen itu, seluruh kementerian itu pasti ada orang-orang BIN. Oh, Mereka kan emang masuk sana, bro. iya. Iya masuk akal. Hampir semua kementerian itu pasti ada orang BIN-nya. Bisa puluhan, bisa ratusan, bisa mereka juga punya jabatan yang menjaga negara kita dari hal-hal kayak gini tuh. Kalau nggak ada beliau-beliau mungkin ya bisa jadi kita bakalan dikorupsi jamaah tuh. Iya, tapi udah kelihatan sih waktu Noel ditangkap kan, itu kan ditangkapnya nggak Noel doang ya. Stakeholder pihak 3, staff-staffnya, dirjen-dirjennya itu semua setengah. Iya bisa. Orang BIN itu kerjanya kan nggak cuma di pejaten ya. Mereka kan ditaruh di mana aja. Di situ ada fungsi negara, mereka kan taruh. Buktinya di kementerian semua ada kan gitu. Oke lah. Menurut lu Nadiem bebas gak? Nadiem bebas sih enggak, karena udah ditetapkan tersangka. Proses hukumnya mungkin lama. Mendapatkan abolisi gak? Atau rehabilitasi mungkin kan sekarang. Kalau saya nggak bisa duga, tapi kalau tidak terbukti dia menguntungkan, kalau dia nggak terbukti korupsi mungkin dapat. Tapi kalau dia terbukti ada niat jelek, apalagi kan yang dapat kan aspri pribadi, aspri-nya ya. Aspri-nya atau timnya dia lah ya. Ya orang-orang terdekat dia kan yang dapat semua itu. Iya, yang main. Ya kita nggak tahu apakah itu perintah Nadiem ataukah itu bukan, ataukah diisengin atau gimana. Tapi kalau itu ada istilahnya niat jelek, apalagi itu kan perihal laptop itu udah disediakan sebelum dia membuat kebijakan. Benar, sebelum dia jadi lantik jadi menteri. Sebelum dia jadi lantik, dia udah punya program ini nih. Iya. Apakah itu termasuk bagian dari mensrea niat jahat? Ya nanti kan pembuktian di pengadilan. Tapi kan memang korupsi itu kan biasanya terjadi dari situ kan. Iya. Dari Niatnya dulu. Dari mensrea itu udah niatkan, udah bikin program misalnya, itu kan udah niat ya itu ya. Kita ngambil selisih dari sini mungkin gitu. Nah itu kan udah korupsi tuh. Udah korupsi itu. Udah korupsi gitu. Apalagi dia kan pemilik kebijakan. Benar juga. Gue mau nanya dong. Lo kan deket nih. Lo pernah nanya nggak ke misalnya ke orang-orang hukum itulah. Lo pernah nanya kenapa kebijakan-kebijakan macam abolisi dan rehabilitasi ini nggak pernah dipakai pas Jokowi? Karena korupsinya terbukti. Oh gitu ya? Bukan karena menyerang karena ini memang senjatanya dia? Enggak ada.
Kenapa periode Jokowi tidak ada abolisi bla bla bla. Kalau gitu dia bisa aja keluarin Harun Masiku tidak bersalah atau apalah gitu. Dikasih rehabilitasi abolisi bisa jadi. Tapi kan mereka orang-orang memang terbukti melakukan korupsi. Siapa lah yang ditangkap pada periode itu kan? Menteri dari mana itu? PDI. Menteri Sosial. Oh ya, Juliari Batubara. Juliari Batubara. Kenapa dia nggak dikasih? Emang terbukti korupsi. Kalau dia berani ngeluarin abolisi atau dia rehabilitasi, yang ada dia habis. Benar sih. Benar. Kalau ini kan murni masyarakat juga nggak merasa dirugikan, merasa dia terdedaskan melihat emang merasa punya mata hati ya. Beliau emang orang nggak bersalah, apalagi waktu Pak Tom Lembong masyarakat bener ada yang bersuara beliau nggak salah. Gak mungkin koruptor bela bro sama masyarakat kita bro, kecuali mereka demo-demo bayaran yang di depan kantor dengan jumlah belasan puluhan orang. Iya sih. Kayak Bu Ira ini sidangnya dan beberapa penjelasan beliau di sidang pledoinya sangat menyentuh hati bro, dan masyarakat simpatik gitu kan, ngerasa meyakini beliau nggak salah, dan dibuktiin ternyata perasaan kita masyarakat dengan perasaan Prabowo sama gitu loh. Oke. Berarti ini juga bisa dilihat sebagai Prabowo berarti benar-benar mendengarkan ya. Mendengarkan, dan ya beliau tidak mengambil untung di sini, ya murni beliau sebagai presiden gitu. Tapi kan pada intinya gimana ya? Apakah rehabilitasi ini menjadi alat politik? Kan ternyata terbukti enggak ya. Ya kalau gue sih ngarepnya sih ini mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Tapi kalau lu kira-kira sepatah dua kata terakhir tentang kasus ini apa? Tentang kasus ini mungkin para penegak hukumnya harus diberikan apa ya, mungkin belajar tambahan ya. Iya, belajar Pelajaran tambahan. Ya istilahnya dia dikelatin lagi lah. Diklat hukum lagi. Kalau emang ada orang pejabat yang dia tidak terbukti bersalah atau kebijakannya merugikan negara atau apalah, yang namanya bisnis kan, namanya BUMN, tapi kan itu bisnis juga bro, nyari keuntungan. Kalau kebijakannya merugikan dan dia tidak bukti bersalah, mungkin tidak harus dipidana kan gitu. Iya sih. Bukan berarti para pejabat bisa ngeluarin kebijakan yang menguntungkan satu dua pihak perusahaan. Benar. Kalau mereka ada keterikatan ya silakan diurus. Tapi kalau kayak gitu enggak. Kalau diurus yang ada gimana sih hukum kita? Berarti lo sepakat ya kalau misalnya praktisi hukum itu harus bermain hati nurani. Iya kan, kalau di pengadilan kan hakim ketua kan memutuskan dengan keyakinan dia bro. Iya, bukan masalah dan para pertimbangan. terdakwa tersangka atau siapapun, dia harus membuktikan ke hakim kalau dia tidak bersalah atau dia tidak melakukan itu, dan harus meyakinkan. Iya. Maka hakim akan memutuskan itu dengan hati nuraninya. Dengan fakta-fakta di persidangan, maka hakim mempunyai hak berintegritas kira-kira hati nuraninya hakim ini seperti apa. Makanya hakim itu kan kebanyakan tangan Tuhan kan gitu kan. Bukan berarti dia orang hebat, enggak. Dia tetap diberikan melihat kasus itu keyakinan dia dengan fakta ini ini orang korupsi. Oh ini enggak atau apa. Oh berarti sama dengan kerjaan wartawan atau praktisi media yang memang harus membela kepentingan publik pada akhirnya dan bermain hati nurani. Untuk itu makanya rujakpolitik.com sudah diverifikasi Dewan Pers dan kita bertekad untuk berjalan sesuai dengan kaidah dan kode jurnalistik yang ada gitu. Ya, kita itu penutupnya sebenarnya. Kita di sini bicara bukan asal bicara, dan bicara dengan keilmuan lah, fakta, dengan kita relasi punya teman kanan kiri informasi ya, kita punya informasi lah. Itu kita sampaikan di sini. Benar gitu. Sebagai bahan orang media. Benar. Sampaikan ke Bu Ira apa yang ingin disampaikan. Bu Ira, terima kasih pengabdiannya selama ini waktu di ASDP. Kami mendengarkan dan melihat berita bahwasanya ASDP selama Ibu pimpin mendapatkan keuntungan 2 kali lipat apa 3 kali lipat dari keuntungan sebelumnya. Ya. Berapa ratus miliar jadi sekian ratus miliar, 200 sampai 600 miliar, saya lupa angkanya. Ini beliau berhasil. Ibu jangan kecewa sama negara. Sekarang negara udah membuktikan berpihak sama Ibu dengan kebaikan, kebenaran. Percayalah bahwa kebaikan pasti akan menemukan jalannya. Baik, sampai jumpa di episode Rujak Politik berikutnya.